Di video kali ini, aku akan bahas tentang obat antibiotik dan emesis. Yuk, kita simak video selanjutnya. Jadi, antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroba, terutama oleh fungi, yang memiliki khasiat mematikan dan menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa virus besar. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia itu sendiri relatif rendah. Penggolongan obat antibiotik yang pertama itu ada aminoglikosida. Aminoglikosida ini mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein kuman dengan cara terikat pada ribosom subunit 30S dan menyebabkan salah baca kode genetik yang menyebabkan terganggunya sintesis protein. Kemudian ini tuh punya berbagai macam contoh obat. Yang pertama ada amikasin, gentamisin, nemesin sulfat, dan etilmisin. Aplikasi dalam pengobatan antibiotik aminoglikosida ini digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi bakteri. Paling efektif itu dalam melawan infeksi aerob dan gram negatif. Nah, golongan obat ini tuh umumnya tidak efektif untuk melawan streptokoki dan bakteri anaerob. Nah, aminoglikosida ini tuh sering digunakan untuk mengobati infeksi serius seperti infeksi intraabdomen, kemudian keracunan darah, kemudian infeksi saluran kemih yang rumit, dan infeksi saluran pernapasan. Penggolongan yang kedua yaitu adalah polipeptida. Nah, polipeptida ini mekanisme kerjanya dengan cara mengganggu kerja lapisan terluar dari sel bakteri sehingga pertumbuhan bakteri itu terhambat sekaligus mematikan bakteri. Nah, polipeptida ini punya beberapa contoh obat seperti bacitracin, colistin, dan polymyxin B. Pengaplikasiannya dalam pengobatan adalah golongan obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi infeksi kulit akibat bakteri. Antibiotik ini bermanfaat dalam mengatasi infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, atau Acinetobacter sp. Nah, kemudian yang ketiga adalah penisilin. Nah, penisilin itu contoh obatnya adalah amoxicillin dan ampicillin. Nah, penisilin ini mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan menghambat tahapan spesifik dalam sintesis dinding sel bakteri. Nah, dalam pengaplikasiannya, penisilin ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam reumatik. Penisilin ini membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Selanjutnya ada tetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini mekanisme kerjanya berdasarkan hambatan sintesis protein pada bakteri, yaitu dengan mencegah penambahan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang dibuat. Tetrasiklin ini memasuki sel mikroba dengan cara difusi pasif atau transaktif. Nah, tetrasiklin ini terbagi atas tetrasiklin, hidroklorida, doksisiklin, dan oksitetraklin. Nah, pengaplikasiannya ini digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti antraks, sifilis, gonor, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, atau infeksi saluran pencernaan. Nah, selanjutnya ada makrolid. Makrolid ini mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein kuman dengan cara berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S. Nah, makrolid ini contohnya ada eritromisin, azitromisin, dan claritomisin. Pengaplikasian dalam pengobatannya ini sering digunakan sebagai pengganti terapi antibiotik bagi orang-orang yang memiliki riwayat alergi pada penisilin. Makrolid ini digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi telinga, hidung, tenggorokan, kemudian infeksi paru-paru, infeksi kulit, infeksi gigi dan mulut, serta infeksi kelamin yang disebabkan oleh mikroorganisme Chlamydia. Selanjutnya adalah chloramphenicol. Chloramphenicol ini mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis protein kuman. Nah, contohnya itu ada Chloramax, chloramphenicol, palmitate, dan chloramidina. Pengaplikasiannya untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi itu tidak baik dengan obat lain.
Obat ini tuh digunakan untuk mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Chloramphenicol juga digunakan sebagai obat tetes mata untuk mengobati konjungtivitis. Nah, selanjutnya ada cefalosporin. Cefalosporin ini mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel mikroba. Nah, contohnya itu ada cefalexin, cefadroxil, dan cefaradin. Aplikasiannya digunakan untuk terapi septik kimia, pneumonia, meningitis, infeksi saluran empedu, dan peritonitis, dan infeksi saluran urin. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan antibiotik cefalosporin ini, maka dilakukan evaluasi penggunaan obat cefalosporin untuk menunjang terapi pengobatan yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada golongan diaminopirimidin. Nah, diaminopirimidin ini menghambat konversi asam dihidrofolat yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat dan protein. Nah, golongan ini tuh contohnya itu ada trimezin, resveratrol, erisuprin, dan antikoksi. Nah, pengaplikasiannya ini obat ini tuh digunakan untuk pengobatan malaria. Selanjutnya adalah penyebab mual muntah. Penyebab mual muntah itu yang pertama karena adanya efek samping dari kemoterapi, kemudian gangguan sistemik, kehamilan, gangguan vestibular, infeksi atau peningkatan tekanan pada sistem saraf pusat, kemudian peritonitis, gangguan hepatobilir, radiasi, dan obstruksi gastrointestinal. Nah, kemudian penyebab emesis pada ibu hamil yang pertama karena peningkatan HCG, kemudian peningkatan hormon progesteron, kekurangan vitamin B6, dan yang terakhir adalah meningkatnya sensitivitas pada bau. Mekanisme mual muntah dan iba. Yang pertama ada nausea. Nausea itu berupa kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik, disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal, hipersalivasi, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernapasan. Kemudian selanjutnya ada retching. Retching ini gerakan yang diusahakan oleh perut dan dada sebelum muntah. Nah, isi lambung itu didorong ke esofagus oleh tekanan intraabdominal dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Kemudian selanjutnya ada vomit. Vomit ini pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistaltis gastrointestinal. Nah, kombinasi gerakan sistem saraf otonom ya. Selanjutnya ada golongan obat emesis. Yang pertama itu ada antagonis serotonin 5-HT3. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Contoh obatnya ada ondansetron, granisetron, dan tropisetron. Pengaplikasiannya digunakan untuk pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi toksik, kemudian pencegahan mual muntah pada siklus kemoterapi, pencegahan mual muntah pasca bedah, dan terapi mual muntah pasca bedah. Selanjutnya ada kortikosteroid. Mekanismenya itu belum diketahui secara pasti. Contoh obatnya ada dexamethasone dan metilprednisolon. Pengaplikasiannya digunakan untuk mencegah mual muntah pasien kemoterapi. Selanjutnya ada antagonis reseptor neurokinin atau NK1. Mekanisme kerjanya menghambat metabolisme obat kemoterapi. Contoh obatnya aprepitan dan fosaprepitan. Pengaplikasian pengobatan ini, obat ini tuh digunakan untuk pencegahan mual dan muntah akut maupun yang tertunda akibat kemoterapi sitotoksik yang mengandung cisplatin. Nah, selanjutnya itu ada phenothiazine dan butyrophenolase. Mekanisme kerjanya ini menghambat inhibitor reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obatnya droperidol, promethazine, dan dietilperazine. Pengaplikasiannya, jadi obat ini tuh digunakan untuk mengobati gejala skizofrenia dan gangguan kecemasan. Tapi obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, selanjutnya ada antikolinergik. Nah, antikolinergik ini mekanisme kerjanya dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi oleh tubuh. Contohnya ada diphenhydramine
diphenhydramine, dan dimenhydrinate. Kemudian pengaplikasiannya itu digunakan untuk mencegah motion sickness, kemudian vertigo yang disebabkan disfungsi labiran telinga. Selanjutnya ada benzodiazepin. Benzodiazepin ini mekanisme kerjanya meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA yang merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak. Contoh obatnya ada lorazepam. Pengaplikasiannya ini sebelum kemoterapi ini tuh digunakan untuk mencegah muntah yang disebabkan oleh ansietas. Thanks for watching. See you next time. Bye.